Kita ajak mulai sekarang ya Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama dan bertemu pada kajian Murojaah Kitab Kuning bersama Ki Haji Dudin Muhammad Mukhairuddin pada minggu pagi kali ini. Insyaallah pembahasan kajian Kitab Kuning pada minggu kali ini akan membahas kitab Al-Muhadzab. Kemudian untuk mengefektifkan waktu kepada guru kami Ki Haji Dudin Muhammad Mukhairuddin, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pada pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan kita, sehat iman kita, sehat dunia kita, sehat akhirat kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Allah mudahkan urusan-urusan dunia kita dan amalan-amalan akhirat kita. Amin Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih mazhab Syafi'i dengan merujuk kepada kitab induknya yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu kitab Al-Muhadzab. Pagi hari ini kita sampai kepada bab tentang tata cara mandi wajib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bab sifatil ghusli, bab sifat mandi, tata cara mandi besar, mandi wajib. Idza arada ar-rajulu an yaghtasila minal jinabati atau minal janabati. Jika atau apabila seseorang hendak mandi dari jinabat, mandi besar, fa innahu yusammillaha azza wa jalla, maka pertama dia disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan sampai ketinggalan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja tentu membaca basmalah di sini niatnya zikir, bukan bagian dari ayat Al-Quran. Karena kalau kita dalam keadaan jinabat, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu niat membaca bagian dari ayat Al-Quran, maka itu diharamkan. Tetapi kalau membaca Bismillah dengan niatnya zikir dan doa, jadi Bismillahirrahmanirrahim diucapkan dengan niat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah doa atau zikir pembuka mandi. Maka itu hukumnya sunnah. Kita bisa bedakan dan kita pun juga bisa rasakan mana ayat-ayat Al-Quran yang ketika kita mengucapkannya, kita meniatkan Al-Quran dan kita meniatkan bukan Al-Quran. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah ayat Al-Qur'an, tetapi isinya doa. Juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun juga bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dengan niat bahwa yang kita ucapkan itu adalah Al-Quran dan kita mengucapkannya niat membaca Al-Quran, maka itu diharamkan. Tetapi kalau kita niatnya dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, niatnya adalah berdoa, maka itu tidak haram, justru malah mendapatkan pahala. Yang kedua, setelah membaca bismillah, niat mandi dari jinabat. Ya. Niat mandi dari jinabat. Contohnya gimana? Nawaitul ghusla minal jinabati. Itu kalau diucapkan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya niat mandi besar dari jinabat. Jinabat itu setelah berhubungan suami istri, jinabat itu keluar air mani, ya, itu jinabat. Atau awil ghusla listibahati amrin la yustabahu illa bil ghusli. Niatnya itu adalah niat mandi untuk membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan kecuali dengan mandi terlebih dahulu. Kaqiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah mandi besar. Orang yang jinabat tidak boleh membaca Al-Qur'an. Lalu misalkan kita mandi setelah membaca bismillah, niat kita adalah saya niat mandi agar boleh membaca Al-Quran.
Itu juga bisa niat seperti itu. Saya niat mandi untuk membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali dengan mandi. Atau langsung saja, saya niat mandi karena hendak membaca Al-Quran. Itu pun juga bisa niat seperti itu. Wal julusi fil masjidi, dan contohnya yang tidak boleh dilakukan kecuali setelah mandi besar itu adalah duduk di dalam masjid. Berarti niat pun boleh dengan mengatakan dalam hatinya atau meniatkan dalam hatinya yang kalau diucapkan seperti ini, nawaitul ghusla listibahati julus fil masjid, listibahatil julusi fil masjid. Saya niat agar bisa duduk di dalam masjid. Saya niat mandi agar bisa duduk di dalam masjid. Seperti itu, ya. Niatnya boleh nawaitul ghusla. Boleh nawaitul ghusla minal jinabat. Saya niat mandi besar dari jinabat. Boleh nawaitul ghusla li qiraatil Qur'an. Saya niat mandi besar karena hendak membaca Al-Quran. Boleh juga nawaitul ghusla li al-julusi fil masjid. Saya niat mandi besar karena mau duduk di masjid. Atau lain-lain hal. Misalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan jinabat, yaitu memegang mushaf Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, dan membawa mushaf Al-Quran. Sebut saja misalkan niatnya saya mandi besar karena hendak membawa mushaf Al-Quran, dan lain-lain. Wa yaghsila kaffaihi salasan qabla ayyudkhilahuma fil ina'i. Ketiga, membasuh telapak tangan salasan sebanyak 3 kali. Pertama tadi membaca bismillah. Yang kedua, niat dengan perincian seperti tadi niatnya. Yang ketiga, membasuh 2 telapak tangan 3 kali. Qabla ayyudkhilahuma fil ina'i, sebelum kedua telapak tangan itu dimasukkan ke dalam wadah air. Ini apabila mandinya menggunakan ember atau bak. Jadi sebelum kedua tangan ini dimasukkan ke dalam ember tersebut, dan tentu di sini embernya besar sehingga cukup untuk mandi dan tidak terkontaminasi najis ataupun air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk mandi besar atau yang dipakai setelah wudhu. Ya, sebelum dimasukkan ke dalam ember tersebut atau bak tersebut, maka diguyur dulu, ya, diguyur dulu, dibasuh dulu kedua telapak tangannya. Ini sesuatu yang disunnahkan karena Rasulullah SAW sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya melakukannya demikian. Dan ini pun juga menjadi dalil bagi kita bahwa sebaiknya memang mandi besar itu dilakukan dengan cara seperti ini. Yang keempat, thumma yaghsila ma'ala farjihi minal adza. Setelah membasuh kedua tangan, telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah air, kemudian
disunahkan mencuci atau membasuh kotoran-kotoran, bekas-bekas yang ada di dalam kemaluannya. Dibasuh dulu kemaluannya agar bersih. Summa yatawadda'u wudu'ahu lis-sholati. Yang kelima, wudu seperti wudu mau sholat. Nah, ini tata caranya. Ya, coba diulang lagi. Pertama, membaca bismillah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang keempat, membersihkan kemaluannya. Yang kelima, wudu seperti wudu mau sholat. Wudu dulu tuh sebelum mengguyur badan dengan air. Ya, ini disunahkan. Sehingga mandi besar ini efeknya sangat besar bagi kesehatan kita, khususnya kekhusyuan kita di dalam beribadah. Kenapa? Karena kita mandinya bukan mandi biasa, bukan sekedar membersihkan kotoran-kotoran di badan, tetapi kita sedang mencari pahala dan agar ibadah yang mahdhah, yang berkaitan, yang tidak boleh dilakukan kecuali setelah mandi, itu kita bisa melakukannya dengan mandi itu. Tsumma yudkhilu asabi'ahu al-ashara fil ma'i fayaghrifu biha ghurfatan yukhallilu biha usul sya'rihi bin ra'si wa lihyatihi. Yang keenam, masukkan jari-jari tangan yang 10 ke dalam air, lalu menciduk air 1 cidukan. Dengan 1 cidukan itu digunakan untuk membersihkan, mencorok-corok akar-akar rambut, akar-akar bulu-bulu seperti rambut dan jenggot. Jadi setelah selesai wudhu, kemudian dimasukkanlah 10 jari ke dalam air. Set. Ya. Dimasukkan ke dalam air, kemudian setelah dimasukkan ke dalam air, dijorok-jorok gitu ya, ke sela-sela rambutnya atau sela-sela jenggotnya. Ini belum mengguyur dengan air ya, pada badan yang bisa dijangkau oleh tangan. Itu yang ke-9. Yang ke-10, tsumma yatahawwalu min makanihi. Tsumma yatahawwalu min makanihi, tsumma yaghsilu qadamaihi. Nah, setelah itu pindah tempat, geser sedikit. Ya. Geser sedikit dari tempat semula di mana dia mengguyurkan air ke badannya dan dia menggosok-gosokkan tangan ke seluruh badannya. Kemudian yang ke-11-nya tsumma yaghsilu qadamaihi. Yang ketiga membasuh 2 telapak tangan 3 kali, yang keempat membersihkan kemaluan, yang kelima wudu, yang keenam memasukkan 10 jari ke dalam air untuk membersihkan sela-sela bulu-bulu seperti rambut dan jenggot. Kemudian yang keberapa? Kemudian yang ke-7 itu menyiramkan 3 cidukan siraman ke atas kepala. Kemudian yang ke-8 melumuri seluruh dari tempat semula bergeser. Lalu yang ke-11 itu membasuh kedua telapak kaki. Mana dalilnya? Li'anna Aisyata wa Maimunata radhiyallahu anhuma wasafa
ghusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa dzalik. Ini dalilnya, hadisnya. Karena Siti Aisyah dan Siti Maimunah, yakni dua istri beliau ini, mensifati mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti demikian. Jadi kita ini ada yang 10 tahap nih mandi. Dalam praktek mandi besar ini dalilnya karena Rasulullah SAW melakukannya demikian sebagaimana yang diceritakan oleh Bunda Aisyah dan Bunda Maimunah. Wal wajibu min dzalika salasatu asya'a. Dari rangkaian yang 11 tadi, yang wajib adalah salah satu asya'a, 3 perkara saja. An-niyatu, pertama niat, wa izalatun najasati in kanat, membersihkan najis jika ada, wa ifadatul ma'i 'alal basyaratil zahirati wa ma'alaiha minasy'ari hatta yasiral ma'u ila ma tahtahu. Yang ketiga adalah membilaskan air ke seluruh kulit yang tampak, yakni permukaan kulit dan seluruh permukaan bulu-bulu yang ada pada badan sampai air itu tembus kepada kulit yang di bawah rambut itu. Jadi dari 10 rangkaian yang diceritakan, dari 11 rangkaian tata cara mandi besar itu 3 hal saja yang wajib. Pertama, niat. Yang kedua, membersihkan najis jika ada. Yang ketiga, membilas atau mengguyur seluruh badan dengan air. Itu yang wajib. Ya, 3 saja. Artinya, kalau seseorang mandi hanya dengan mengerjakan niat dan mengguyur badan dengan air, itu sudah cukup. Tidak harus ada urutan-urutan yang tadi. Ya, berarti 11 dikurangi 3, itu 9. Berarti 11 dikurangi 3, 8 ke 9. Ya. Yang 8 lagi itu sunnah. Artinya tanpa dilakukan pun tetap mandi besarnya itu sah. Wa ma zada ala dzalika sunnatun. Yang 8 lagi itu sunnah. Kenapa demikian? 5 rawa Jubairu bin Mut'aimin qala tadzakarnal ghusla minal jinabati atau minal janabati 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ama ana fayakfini an asubba ala ra'si thalathan thumma ufidha ba'da dzalika ala sa'iri jasadi. Kata Jubair bin Mut'aim, seorang sahabat, kami berdiskusi tentang bagaimana mandi dari jinabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, adapun aku cukup menyiramkan 3 siraman ke atas kepala, kemudian aku membasuh seluruh badan setelah itu. Jadi sebenarnya cukup mandi itu seperti itu karena Rasulullah SAW juga melakukannya demikian. Adapun membaca bismillah, wudhu dulu, kemudian yang tadi praktek-prakteknya itu sunnah, yang wajibnya hanya 3, yaitu niat, membersihkan najis jika ada, dan mengguyur badan seluruhnya dengan air. Wa in kanat al-mar'atu taltasilu minal jinabati kana ghusluha ka ghuslir rajul. Perempuan yang mandi besar dari jinabat maka mandinya sama seperti mandi laki-laki. yakni tidak dibedakan tata cara mandi yang barusan itu apakah mandinya laki-laki atau mandinya perempuan, sama seperti itu. Fa in kana laha dhafairu fa in kana al-ma'u yasiru ilaiha min ghairi naqdin lam yalzamha naqduha
jika perempuan tersebut pada rambutnya ada ikatan atau semacam sanggul gelungan ya, ikatan kan rambut perempuan panjang suka diikat atau diuntun gitu, dikepang atau digelung ya, disanggul ya. Maka jika air bisa tembus ke dalamnya, ke dalam sela-selanya tanpa harus dilepaskan, maka ketika mandi besar tidak wajib melepaskan ikatan itu. Ini sekali lagi apabila air tetap bisa tembus ke dalam sela-selanya sampai ke dalam kulitnya, kulit kepalanya. Kenapa demikian? Lianna Umma Salamata radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu lil ghusli minal jinabati. Ummu Salamah berkata, yakni salah satu istri beliau, aku adalah seorang perempuan yang suka diikat rambutnya. Apakah aku harus melepaskan bundelan itu, membundelkan rambutnya, bundelan rambut itu ketika hendak mandi dari jinabat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la, tidak harus melepaskan bundelan itu. Bundelan rambutnya itu. Datang, ini Zoom lagi. Kamu Sekali datang, sekali Zoom. mengguyurkan air ke atas kepalamu 3 kali, kemudian mengguyurkan air itu ke seluruh badan, maka engkau dengan cara itu sudah menjadi suci. Ya, kata Rasulullah SAW. Wa illam yasil ilaiha al-ma'u illa binaqdiha lazimaha naqduha lianna isal al-ma'i ila sya'ri wal basharati wajibun. Apabila dengan adanya ikatan atau bundelan itu semacam kepang dan lain-lain menyebabkan kalau tidak dilepas air tidak bisa masuk ke dalamnya, maka sebelum mandi harus dilepas dulu. Kenapa? Karena menyampaikan air ke dalam rambut dan kulit itu adalah wajib di dalam mandi besar. Wa in kanat tagtasilu minal haydhi fal mustahabbu laha an ta'khudha fursatan minal miski fatatba'a biha atharad dami. Lima rawat Aisyatu radhiyallahu taala anha anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu 'anil ghusli minal haydhi faqala khudhi firsatan min miskin fatahhari. Bukan fursatan, tapi firsatan. Lagi di Jogja dia. Rumah si Fikri, adiknya. Apabila perempuan tersebut mandinya bukan dari jinabat, tapi mandi haid. Kan setelah haid, perempuan diwajibkan mandi. Nah, ternyata ada tambahannya yang disunahkan. Pertama, fal mustahabbalaha an ta'khudha firsatan minal miski. Perempuan harus mengambil sesobekan ya kapas yang sudah dilumuri minyak wangi. Jadi kapas atau apa saja selain kapas, di situ ada minyak wanginya, kasturi di sini. Kemudian dengan kapas itu dia mencari-cari
atau membersihkan tapak-tapak darah. Jadi tapak-tapak darah itu dibersihkan. Karena ada riwayat dari Bunda Aisyah, kata Bunda Aisyah, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang mandi dari haid. Rasulullah bersabda, ambillah sesobekan dari misik, kemudian kamu bersuci atau membersihkan tapak-tapak darah dengan itu. Faqalat, lalu perempuan tersebut berkata, kaifa atataharu biha, bagaimana caranya aku bersuci dengan firswatanal miski itu, dengan kapas yang diminyak wangian, diberi minyak wangi itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah tatahhari biha. Kata Rasulullah, subhanallah, kamu bersuci saja dengan itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Bunda Aisyah berkata begini, qultu, kata aku, kata Bunda Aisyah, tatabba'i biha asarad dami. Ikuti tapak-tapak darah dengan kapas itu. Kalau memang pakai kapas, di sini memang penekanannya bukan kepada alatnya, tetapi kepada kapas itu harus diberikan minyak wangi, ya. Fa'ilam tajid miskan. Miskan itu minyak wanginya kasturi, ya, minyak misik. Fa'ilam tajid miskan fatiban ghairahu. Bagaimana kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada minyak misik kasturi, maka bisa pakai minyak wangi yang lain, pakai parfum yang lain. Li'annal qasda taqdibul mawdi'i fa'ilam tajid fal ma'u kafin. Karena tujuan dari memberikan misik itu adalah membersihkan tempat di mana darah haid biasanya keluar atau darah haid biasanya melintas. Kalau kemudian bahkan tidak ada minyak wangi, maka boleh dengan air saja. Gitu, ya. Jadi ini kelihatannya parfum, mungkin nggak tahu ya perempuan apakah ada parfum khusus gitu untuk mengerjakan hal yang disunnahkan ini. Ya, tadi kata Rasulullah, fatatahhari bihi, kamu bersuci dengan ini, katanya. Perempuan tersebut minta penjelasan, maksud bagaimana bersuci dengan kapas minyak wangi? Oh, kata Bunda Aisyah, maksudnya tempat darah, ya, itu dibersihkan dengan kapas itu biar wangi. Karena dikasih minyak wangi. Kalau tidak ada misik, maka minyak wangi apapun boleh. Bahkan kalau tidak ada minyak wangi, air pun cukup, katanya begitu. Wa yustahabbu an la yanqusa fil ghusli min sa'in wala fil wudu'i min muddin. Disunnahkan dalam mandi ini airnya tidak kurang dari satu sok. Satu sok itu, ya, satu sok itu kalau di liter ini 3 liter lah, ya, 3 liter airnya. Jadi jangan sampai kurang airnya dari 3 liter, itu sunnahnya. Ya, kalau misalkan kurang dari 3 liter itu bisa aja, boleh, ya. Yang penting seluruh badan tersiram dengan air itu. Tapi itu tidak sunnah. Yang sunnahnya itu tidak kurang dari 1 sok, 3 liter seperapat lah kalau ukuran zakat kan begitu. Dan dalam wudhu itu tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang, ya. Mungkin 3/4 liter airnya itu untuk wudhu. Jadi misalkan 1 botol air mineral, ya, itu berapa gram? Banyak ya sebenarnya. 1 mud itu mungkin ya kurang dari 1 liter. Jadi disunnahkan agar tidak kurang dari 1 liter. Ketika
1 mud itu 1 liter kurang, berarti 3/4 liter kira-kira begitu. Itu jangan kurang dari ukuran segitu wudu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bis-sha'i. Rasulullah, ini dalilnya nih, Nabi mandi dengan 1 sok, ya. Dengan air volumenya ukurannya kalau pakai liter 3 literan, lebih sedikit 300 Kemudian wa yatawaddau bil muddi, dan wudu dengan mud. Mungkin gelas besar ya, mud gitu ya. Kalau di kita itu 1 mud itu. Fa in asbagha bimadunahu ajza'ahu. Tetapi kalau sekiranya mandi atau wudu itu cukup dengan air yang volume di bawah itu, mandi misalkan cukup airnya dengan kurang dari 3 liter itu, 1 sok itu, atau wudu juga bisa misalkan dengan 1 gelas saja, maka itu pun juga cukup ya. Hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah. Lima ruya annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a bima la yabullu sarah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, ya, pernah wudu dengan air yang tidak sampai membasahi tanah. Jadi saking sedikitnya air wudu yang digunakan Rasulullah itu, jadi air wudunya nggak ada yang jatuh ke tanah gitu. Saking sedikitnya air yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu boleh, hanya saja artinya ada contohnya dari Rasulullah SAW wudu kurang dari 1 mud airnya, ya misalkan 1 gelas lah gitu, bisa ya. Bahkan Rasulullah pernah wudu dengan air yang tidak sampai membasahi tanah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa qad yarfuqu bil qalili fayakfi wa yakhraqu bil katsiri fala yakfi. Ada kalanya orang itu sangat hati-hati sehingga menggunakan air yang sedikit cukup, ya. Wudu atau mandi menggunakan air yang sedikit cukup. Itu karena apa? Pelan-pelan. Karena memang dihayati wudunya, maka air yang sedikit itu cukup. Tetapi katanya ada yang menggunakan air itu banyak sekali airnya itu, tetapi karena tidak khusyuk, tidak pelan-pelan, maka jadi tidak cukup. Nah, itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kita di Indonesia di mana air itu melimpah, jangan karena air itu melimpah lalu kita kemudian wudu itu menggunakan air sebanyak-banyaknya. Tetap kita memang harus menghemat air. Ya, bisakan wudu kita itu dengan 1 mud lah, ya, 1 mud air gitu. Kalau bisa misalkan 1 gelas air boleh. Bahkan Rasulullah tadi itu pernah wudu dengan air yang tidak sampai membasahi tanah. Jadi sedikit banget berarti itu airnya. Dan yang jelas juga ketika wudu ini jangan sampai diusap doang anggota wudunya, organ wudunya. Harus ada air yang mengalir walau sedikit, ya. Kalau kemudian kita itu hanya mengusap saja, misalkan ini diberikan lembab, ya, jadi nggak ada genangan air di sini, nggak ada genangan air, hanya lembab saja, dibasahin kemudian diusap ke sini, itu tidak sah. Dan tetap harus ada genangan air walau kecil di sini, dan ada air yang mengalir ketika dibilaskan ke wajah. Ya, kalau sekedar basah doang, dicelupkan misalkan tangannya, basah doang, kemudian diusapkan ke wajah, itu tidak sah, ya. Jadi saking terlalu menghematnya itu air, sampai kemudian hanya diusap saja, itu tidak sah. Karena mengusap itu beda dengan membasuh. Membasuh itu harus ada airnya yang mengalir pada badan yang dibasuh. Nah, itu tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk
mandi jinabat. Ada 11 tadi ya. Ternyata dari yang 11 itu ada 3 yang wajib dan 8-nya yang sunnah. Adapun perempuan ditambahkan lagi yang sunnahnya 1, yaitu mengambil secarik kapas atau sejenisnya, kemudian diberikan minyak misik, minyak kasturi. Kalau nggak ada kasturi boleh minyak wangi atau parfum apa saja. Lalu kemudian membersihkan jejak-jejak darah, tapak-tapak darah dengan kapas itu agar menjadi wangi. Kemudian juga kita tahu ternyata bahwa sunnahnya dalam mandi itu airnya adalah 1 sok, tidak kurang. 1 sok itu 3 liter seperempat, tidak kurang. Atau juga kalau wudhu tidak kurang dari 1 mud. Tetapi kalau misalnya kurang, boleh juga selama mencukupi. Dan juga ternyata kalau kita ini mandi atau wudhu, memang sebaiknya kita menghemat air. Jangan sampai boros air. Kata Imam Syafi'i, wudhulah pelan-pelan, khusyuk ya. Diniatkan, maka air yang sedikit itu akan cukup. Tetapi kalau tidak khusyuk, sembarangan, misalkan mengguyurnya, maka air yang banyak pun bisa jadi tidak cukup. Demikian itu penjelasan dari kitab Al-Muhadzab tentang tata cara mandi seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Rasulullah kepada perempuan. Baik, itu kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu bisa kita amalkan. Termasuk saya sendiri kalau memandi itu ya suka terdorong pengen cepat-cepat gitu. Padahal enggak ya, mestinya. Janganlah cepat-cepat. Birifkin, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan ibadah, maka ibadah itu ya harus ikut cara-cara Nabi, bukan sekedar guyur air selesai begitu saja, bukan. Tetapi mengikuti cara-cara Nabi karena ada pahala yang besar, ada amalan yang besar di situ. Baik, selamat mengerjakan ya. Mencontohkan cara mandi, tata cara mandi seperti dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.